Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in atau tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai ke kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andes Eta Purhana MM, dan asisten dosen yaitu Pak Mirwan, serta rekan-rekan A4 semua yang saya hormati. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hali wa ni'mah. Pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, dan pada kesempatan kali ini juga saya dan rekan-rekan saya yaitu Muhammad Jidan dan Wardian Ardiansyah akan menyampaikan materi yang berjudul sentralisasi dan desentralisasi. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Jidan. Untuk itu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Mang Rifa yang telah memberikan waktunya untuk saya untuk menyampaikan materi presentasi yang pertama. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah istilah yang bisa juga dimaknai sebagai pemusatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah dan sebagainya yang dianggap sebagai pusat. Sederhananya, sentralisasi adalah sistem pemerintah yang semua kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh berada di pemerintah pusat. Pemerintahan yang dimaksud adalah presiden dan dewan kabinet. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kewenangan politik serta kewenangan administrasi. Kewenangan politik merupakan sebuah kewenangan yang membuat dan jika memutuskan kebijakan, dan yang dimaksud kewenangan administrasi adalah sebuah kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. Sebenarnya sentralisasi adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai pengaturan kewenangan. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Lanjut, Bang. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, pemerintah pusat secara langsung dapat mengurusi semua urusan sampai ke daerah. Yang ketiga, peraturan di seluruh negara sama. Yang keempat, adanya kesederhanaan hukum. Yang kelima, memberikan keseragaman dalam manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengolahan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang keenam, pengembangan organisasi atau negara lebih terorganisasi. Kekurangannya, yang pertama, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Yang kedua, kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang ketiga, kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Yang keempat, mematikan kemampuan berinovasi, mengurangi lingkup untuk spesialis. Lanjut.
Kemudian ada dampak positif dan negatif sistem sentralisasi. Yang pertama itu dilihat dari segi ekonomi. Dampak positif yang diberikan oleh sistem sentralisasi ini adalah perekonomian menjadi lebih terarah dan teratur. Karena pada sistem ini hanya pusat saja yang mengatur perekonomian. Sedangkan dampak negatifnya adalah setiap daerah seolah-olah hanya dijadikan sapi perah saja dan tidak dibiarkan untuk mengatur kebijakan perekonomiannya masing-masing sehingga terjadi pemusatan keuangan pada pemerintah pusat. Kemudian dilihat dari segi sosial budaya. Perbedaan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dipersatukan sehingga setiap daerah saling menonjolkan kebudayaannya masing-masing dan lebih menguatkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dimiliki bangsa Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang akan timbul, sistem ini adalah pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintah lokal. Pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri. Dalam waktu jangka panjang, keadaan seperti ini mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya. Kemudian dilihat dari segi keamanan dan politik. Dampak positif yang akan dirasakan di bidang politik dari sistem sentralisasi ini adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahannya yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluruh keputusan dan kebijakan tersebut dikoordinir langsung oleh pemerintah pusat, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksanakan secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima saja. Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya kemandulan dalam diri setiap daerah, karena hanya terus-menerus bergantung pada keputusan yang diberikan oleh pusat. Selain itu, waktu yang dihabiskan untuk menghasilkan suatu keputusan atau kebijakan memakan waktu yang lama dan menyebabkan realisasi dari keputusan tersebut terhambat. Kemudian untuk penyampaian materi selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kang Gidan. Untuk selanjutnya yaitu pengertian dari desentralisasi. Menurut Defining Diversity and Dynamic of Natural Resource Management in Asia, volume 1 tahun 2017, pengertian desentralisasi adalah penyerahan sebagian kekuasaan dan tanggung jawab manajemen dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemimpin daerah, atau lembaga masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian desentralisasi adalah banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Konsep desentralisasi telah diterapkan pada dinamik kelompok mulai dari bisnis, organisasi, politik, hukum, dan administrasi publik, ekonomi, dan juga teknologi. Secara etimologi, kata desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan centrum yang berarti pusat.
Oke, lanjut ya. Tadi sinyalnya hilang. Tadi itu sampai berasal dari bahasa Belanda, yaitu D yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tes Pak. Cek. Maaf, ada suaranya nggak? Ada. Oke, lanjut ya. Baik, ulangi. Secara etimologi, kata desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu D yang berarti lepas, dan sentrum yang berarti pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang secara umum, otonomi daerah adalah wewenang sebuah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Otonomi daerah ini membantu daerah lebih berkembang. Dengan begitu, sebuah daerah memiliki hak yang lebih besar terkait penyelenggaraan daerahnya sendiri. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari sistem desentralisasi. Yang pertama, yaitu kelebihan dari sistem ini adalah menjadi lebih efektif. Yang kedua, meringankan pekerjaan pemerintah. Yang ketiga, birokrasi yang tidak terlalu panjang. Yang keempat, lebih efisien biaya. Yang kelima, kemajuan daerah terukur. Yang keenam, meningkatkan hubungan pusat dan juga daerah. Karena tidak bergantung pada pusat. Untuk selanjutnya, yaitu kelemahan dari sistem desentralisasi ini adalah yang pertama, perbedaan kebijakan antar daerah. Yang kedua, timbulnya paham kedaerahan. Yang ketiga, terkikisnya peran pemerintah pusat karena terbagi tadi. Yang keempat, penyelenggaraannya yang lebih kompleks. Yang kelima, rawan eksploitasi kekayaan daerah. Yang keenam, itu tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten. Lanjut. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif dari sistem desentralisasi. Yang pertama, dari segi ekonomi, dampak negatif yang diberikan dari sistem desentralisasi ini adalah perekonomian akan menjadi sedikit susah diatur dan terarah. Karena pada sistem perekonomian ini tidak hanya berpusat di satu titik pemerintahan pusat, tapi juga di berbagai setiap daerah. Sedangkan dampak positif dari sistem ini adalah setiap daerah dan dapat berkembang sesuai dengan potensinya, karena masing-masing daerah dapat mengatur sendiri perekonomiannya. Untuk selanjutnya, dari segi sosial, budaya, dan keamanan juga politik, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Ripal. Untuk waktunya saya persilahkan. Terima kasih Pak Satya. Selanjutnya yaitu segi sosial budaya. Dampak positif yang akan diberikan sistem desentralisasi ini adalah setiap daerah tidak akan kehilangan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintah lokal dengan keunikan sosial budaya sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kreativitas dan inisiatif masyarakat di masing-masing daerah. Sedangkan dilihat dari segi keamanan dan politik, dampak positif dari sistem desentralisasi ini adalah pemerintahan daerah tidak akan terlalu bergantung pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat, sehingga proses pelaksanaannya menjadi lebih efisiensi. Sedangkan dampak negatif dari sistem ini adalah akan lebih banyak menimbulkan permasalahan akibat perbedaan pengambilan pendapat antara daerah. Jadi kesimpulannya yaitu sistem sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang, keputusan, dan kebijakan atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang atau pembagian wewenang dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi pemerintahan yang ada di wilayah daerah
untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keduanya terbagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak-dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, dalam bidang sosial budaya, dan keamanan dan politik, yang dimana kesemuanya itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab ya. Yang ingin bertanya silakan via kolom chat. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari. Izin bertanya, apa hubungan sentralisasi dan desentralisasi sehingga pemerintah mengganti sistem sentralisasi ke desentralisasi? Apakah desentralisasi itu sangat penting dalam pemerintahan? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Terima kasih. Jadi hubungan sentralisasi dan desentralisasi sehingga pemerintah mengganti sistem sentralisasi ke desentralisasi itu dapat dilihat dari definisinya itu tersendiri ya. Jadi karena desentralisasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada setiap wilayah untuk mengatur wilayahnya itu sendiri sehingga tercipta kesejahteraan yang merata dalam bingkai NKRI. Dan berbeda dengan sistem sentralisasi yaitu sistem pemerintahan yang terpusat dalam arti setiap kebijakan dan ketentuan lain diatur penuh oleh pemerintahan pusat. Jadi alasan pemerintah mengganti sentralisasi ke desentralisasi karena yaitu sistem desentralisasi jadi setiap wilayah itu mengatur wilayahnya sendiri nggak dari pusat itu kan yang dari pusat mah sistem sentralisasi. Nah, jadi ya karena alasannya itu karena wilayah itu wilayah itu diberi kesempatan untuk mengatur wilayahnya itu sendiri. Dan apakah desentralisasi itu sangat penting dalam pemerintahan? Cukup penting ya karena dapat dilihat dari kelebihan sistem desentralisasi itu tersendiri yaitu seperti wilayah lebih efektif, meringankan pekerjaan pemerintah pusat, lebih efisiensi biaya dan lain-lain. Dan juga dari segi ekonomi dampak positifnya dari sistem ini yaitu setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan potensinya karena masing-masing daerah dapat mengatur sendiri perekonomiannya. Begitu, bagaimana tertarik? Iya, makasih. Terima kasih. Sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa hubungan sentralisasi dan desentralisasi dengan ilmu pendidikan? Dan apa peran mahasiswa dalam sentralisasi dan desentralisasi? Serta bagaimana menurut pemateri cara mencegah dampak negatif dari sentralisasi dan desentralisasi? Beranak pertanyaan. Baik, yang pertama, apa hubungan sentralisasi dan desentralisasi dengan ilmu pendidikan? Sentralisasi dan desentralisasi hubungannya dalam pendidikan adalah sebagai mekanisme pengaturan. Dengan kata lain, manajemen pendidikan dikenal ada dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi yang pertanyaan yang pertama, hubungannya dengan ilmu pendidikan yaitu mekanisme pengaturan, dengan kata lain manajemen pendidikan itu. Terus yang kedua, apa peran mahasiswa dalam sentralisasi dan desentralisasi? Peran mahasiswa khususnya sebagai pendidik kelak yaitu sebagai penerus pendidik. Jadi harus paham mekanisme pengaturan pendidikan, yaitu mekanisme sentralisasi dan desentralisasi. Jadi peran mahasiswa kita harus paham dulu mekanisme pengaturan pendidikan sebagai penerus pendidik. Jadi kita harus paham mekanisme pengaturan pendidikan, itu sentralisasi dan desentralisasi. Yang ketiga, serta bagaimana menurut pemateri cara mencegah dampak negatif dari sentralisasi dan desentralisasi. Kesenjangan mutu pendidikan dan pengembangan cenderung semakin lebar. Pada sisi masih perlu upaya keras untuk meningkatkan pemerintah dan perluasan kesempatan belajar, repelansi, efisiensi, dan mutu pendidikan. Pada sisi lain, daya dukung terutama yang berupa dana cenderung semakin terbatas atau menurun. Untuk itu perlukan suatu alternatif, yaitu perencanaan yang strategis di bidang pendidikan ini yang fleksibel dan lebih mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang akan terjadi, serta mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi. Salah satu alternatif yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pemberdayaan siswa atau mahasiswa di lembaga pendidikan adalah dengan mengikuti rumusan Komisi Internasional tentang Pendidikan. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan, silahkan. Gimana Teis? Dibuka aku. Ya baik, terima kasih jawabannya sudah cukup. Ya, terima kasih banyak. Apabila masih ada kekurangan, mohon maaf. Apabila belum puas gitu, silahkan dicari lagi jawabannya. Terima kasih. Siap, terima kasih kembali. Untuk selanjutnya, mungkin ini tambahan dikit ya, Mang Jidan, nggak apa-apa ya untuk jawaban, tapi nomor satunya aja gitu. Iya, boleh. Jadi hubungan sentralisasi dan desentralisasi dengan ilmu pendidikan. Yang saya tangkap gitu ya, maksud dengan ilmu pendidikan itu mungkin dengan sistem pendidikan atau sistem sekolah. Nah, yang saya tangkap ya, mohon maaf gitu, ini opini saya gitu. Kalau menurut saya gitu, hubungannya dengan ilmu pendidikan itu yaitu ketika SD, SMP itu masih sistemnya sentralisasi gitu. Maksudnya itu masih semuanya itu terpusat pada guru gitu. Jadi muridnya itu kayak disuapin gitu. Jadi dikasih materi, kerjain ini gini gitu. Tugas-tugas semuanya dari, maksudnya itu segala materi yang masuknya itu terpusat pada guru. Masuknya sentralisasi gitu. Nah, kalau ketika beranjak ya SMA dan sekarang perkuliahan tentunya, nah masuknya desentralisasi gitu. Jadi
maksudnya itu pembagian, jadi nggak hanya sama dosen atau sama guru, tapi juga siswa dan mahasiswanya itu sama-sama nyari gitu. Maksudnya tuh dosen dan gurunya itu hanya sebagai fasilitator, maksudnya itu kayak ngasih gambaran aja untuk inti dan segala penjelasan detailnya itu siswa dan mahasiswanya yang nyari sendiri. Nah, mungkin gitu kalau yang saya tangkap ya. Tuh, Iya. semoga membantu gitu. Iya, terima kasih. Ini saja. Oke. Oke, untuk selanjutnya itu pertanyaan dari kedua. Bagaimana menurut pandangan kalian dalam sentralisasi maupun desentralisasi yang baik bagi masyarakat, khususnya kangge pemerintah di kalangan bawah atau desa? Apakah bisa menerapkan keduanya sekaligus dalam menjalankan pemerintahan supaya dalam memerintah terarah dan maju? Apakah bisa? Kalau bisa berikan alasannya, kalau tidak beri alasannya juga. Terima kasih. Kalau menurut saya gitu, kan sentralisasi dan desentralisasi itu dua sistem yang berbeda gitu. Maksudnya itu sentralisasi itu kan segala sesuatu kebijakannya itu, urusan kebijakan menyangkut semuanya itu pemerintahan tentunya berada di tingkat pusat. Nah, sedangkan desentralisasi itu pelimpahan wewenang dan pembagian wewenangnya itu dari pusat jadi dibagi-bagi gitu. Untuk daerah ini ya ada pusatnya, maksudnya itu ada cabangnya di daerah ini gitu. Maksudnya itu provinsi ada yang ngatur, desa ada yang ngatur, kecamatan ada yang ngatur, RW ada yang ngatur, RT ada yang mengatur gitu. Jadi kalau dijalankan sekaligus agak kurang, menurut saya nantinya pegedruk gitu, maksudnya itu bertabrakan gitu, karena yang namanya sistem itu rangkaian, sudah serangkai gitu, udah menjadi satuan yang nggak bisa dipisahkan gitu. Maksudnya itu ketika sistem itu digabung kayak jadinya bingung gitu. Maksudnya itu kan kekurangan dari sentralisasi itu kan maksudnya tuh ketika segala pengambilan keputusannya itu jadi lama gitu. Jadi dari pusatnya itu, misalkan dari desa ingin ngambil keputusan harus tunggu dari pusat, sedangkan desentralisasi itu kelebihannya itu nggak harus nunggu dari pusat gitu. Dari desanya juga langsung bisa gitu. Jadi ketika keduanya diterapkan sekaligus, mungkin menurut saya nggak bisa, tapi sentralisasi dan desentralisasi itu harus ketika mau dijalankan ya harus beriringan gitu. Maksudnya itu tetap nggak bisa gitu, soalnya itu dua sistem yang berbeda gitu. Makanya diganti gitu. Maksudnya itu makanya kayak pertanyaan yang pertama dari Teh Tari akhirnya diganti gitu, karena tadi birokrasi terlalu lama, kekurangannya dan lain sebagainya jadi terlalu lama gitu. Mungkin seperti itu pendapat saya gitu. Gimana Mang Aji? Apakah ada tambahan atau yang lainnya boleh? Itu opini saya pribadi gitu, karena dua sistem digabungin itu kayaknya cukup rumit gitu. Satu aja susah gitu, apalagi dua digabungin gitu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, Mang, sami-sami. Ke Ya, hartas. gitu. Opini abinya itu mah. Jadi ayah jawaban sana semangat. Atau nurun pengen segitu di weekend ke moderator. Alhamdulillahnya pertanyaan telah terjawab semua. Terima kasih yang telah aktif bertanya. Pertanyaan kalian sangat berbobot ya. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dan menjawab pertanyaan juga. Saya dan rekan-rekan saya yaitu Mardian Ardiansyah dan Muhammad Zidan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.